Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pada subuh atau menjelang pagi ini kita bisa bermajlis dan Allah berikan kemudahan sehingga kita berharap rahmat dari Allah, keberkahan waktu dan juga ilmu. Rabbana zidna ilma nafi'a, yang mana khususnya pada subuh hari ini kita akan ambil sebuah tema yang sangat dekat dengan situasi hari ini, yaitu gempa. Sering terjadinya gempa, apakah kiamat sudah dekat? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia. Sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahasia Allah ini tidak ada yang tahu dari seluruh para nabi dan rasulnya, para malaikat-malaikatnya, nggak ada yang tahu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka, nggak ada yang tahu. Bahkan jauh sebelum Allah ciptakan para nabi dan rasul, begitu juga para malaikat. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan al-qalam, yaitu pena. Allah perintahkan pena itu, uktub, tulis, catat. Maka dicatatlah oleh qalam saat itu semua peristiwa dan kejadian dari awal sampai akhir. Itulah yang kemudian kita kenal bagian dari keimanan kita, rukun dan pondasinya, yaitu iman dengan takdir. Catatan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhaf. Ketika pena-pena itu sudah terangkat, catatan sudah kering, nah itulah yang tidak akan pernah berubah, yang Allah Subhanahu wa taala simpan di Lauhil Mahfudnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian para penghuninya, hari itu sampai sekian ribu tahun berikutnya, ada sosok yang super soleh, sangat taat. Isinya cuma sujud di hadapan Allah, mengingat Allah, zikir, memuja Allah, memuji setinggi-tinggi pujian. Itu tok kegiatannya. betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang mampu menandingi kesolehannya. Seluruh penghuni langit dari para malaikat, gak ada yang selevel dengannya. Yang bisa menandingi kesolehan dan ketaatan sosok ini cuma satu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ribuan tahun sujud. Sepanjang apapun usia kita, sebanyak apapun sujud yang kita kerjakan dalam sholat, ataupun sujud-sujud yang lainnya seperti sujud tilawah, sujud sahwi, gak akan sebanding dengan banyaknya sujudnya sosok ini. Malaikat-malaikat yang lain gak ada yang selevel. Yang bisa nandingi cuma malaikat Jibril. Tapi hari ini kita mengenal sosok itu dengan iblis. Iya, betul. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi, sebagaimana yang subuh tadi kita baca dalam sholatnya, di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di mana hari itu Allah ciptakan bumi tapi belum Allah ciptakan penghuninya. Tidak manusia, tidak bangsa jin. Tapi sebelum bangsa manusia, Allah lebih dulu amanahkan bumi ini untuk dihuni siapa? Bangsa jin. Al-jan. Tapi ternyata ketika Allah berikan amanah untuk memakmurkan bumi ini kepada bangsa jin, mereka di muka bumi ini merusaknya. Wa yufsiduna fil ardi. Mereka merusak, saling menumpahkan darah, saling bunuh membunuh antar bangsa jin, saling zalim, rusak bumi Allah. Maka harus ada yang mengalahkan ini, ada yang mengembalikan kestabilan bumi. Dan Allah mempercayai misi besar ini kepada siapa? Iblis. Allah turunkan iblis untuk membasmi bangsa jin yang merusak bumi Allah ini. Bagaimana hasilnya? Sukses. Dengan izin Allah, ya, iblis mampu mengalahkan seluruh bangsa jin itu yang merusak bumi, sehingga bumi Allah kembali normal dan stabil. Nah, dari riwayat ini muncul sebagian para ulama mengambil hikmah, di saat iblis mampu mengalahkan seluruh bangsa jin, maka hari itu benih-benih ujub mulai muncul pada iblis. Ujub itu nggak ada yang tahu, mas. Ya, rasa gemede dalam hati itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam, manusia pertama, dan Allah berikan kelebihan, kemuliaan, wa 'allama Adam, Allah berikan ilmu, sehingga Allah perintahkan kepada penghuni langit untuk sujud sebagai bentuk ketaatan mereka dari perintah Allah, ihtiraman, untuk menghormati Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar, semuanya sujud. Sekelas malaikat Jibril saja sujud. Tapi ada yang tidak mau sujud, iblis. Aba wastakbar. Jadi rasa ujubnya itu sudah mulai tampak, kenyata itu. Orang pada tahu semuanya. Malaikat sudah pada tahu semuanya. Mulai sombong jadinya. Merasa lebih mulia, lebih baik dari Nabi Adam. Apalagi kalau pengen flashback sebelumnya, punya catatan kemenangan, bisa mengembalikan kestabilan bumi Allah itu. Dan Nabi Adam belum ada prestasinya, ini sudah ada prestasinya.
Tapi ternyata hari itu Allah tambah stempel, Allah rubah jadi makhluk yang berstempel laknatullah. Ya, iblis yang terlaknat. Allah usir dari lingkungan malaikat. Allah hanya kabulkan satu permintaannya supaya dipanjangkan umurnya sampai hari akhir untuk menggoda Adam dan anak keturunannya. Ya, Allah kabulkan itu, dan ujungnya Allah berikan balasan di hari akhir. Mana tempatnya iblis? Neraka selama-lamanya. Kembali ke catatan pertama tadi, siapa yang nyangka, siapa yang ngira? Sosok yang ribuan tahun sujud di hadapan Allah, ribuan tahun menyebut mengagungkan asma Allah, ujung-ujungnya menjadi makhluk terlaknat dan kekal di neraka selama-lamanya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngira, Mas. Siapa sangka penguasa Mesir yang bergelar Fir'aun di zaman dakwahnya Nabi Musa, ya, ketika Nabi Musa masih bayi, ketika mengizinkan istrinya untuk ngadopsi bayi Musa, masuk ke dalam istana kerajaan, diopeni, dikasih makan, dikasih minum, dibesarkan di tengah kebesaran istananya. Siapa yang nyangka gede ini jadi musuh utamanya? Nggak ada yang nyangka. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir detik-detik menjelang wafatnya paman yang paling dicintai, Abu Thalib, beliau datang ke rumahnya, beliau dakwahi, beliau talkin pamannya, ya ammi, wahai paman, qul, katakan la ilaha illallah, kalimat tauhid kan. Rasul hanya minta ini aja, kalimah uhajju biha indallah, satu kalimat yang aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau itu orang beriman, engkau bagian dari umatku. Tapi masalahnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk terakhir kalinya di sisi pamannya, di rumah Abu Thalib, Nabi Muhammad bukan satu-satunya orang. Di rumah itu masih ada saudaranya Abu Thalib. Siapa? Abu Lahab. Ada lagi tokoh Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Ini yang kita ambil catatannya yang ini ya, Suhail bin Amr. Hari itu Suhail bin Amr semangat untuk ngompori Abu Thalib dan juga Abu Lahab supaya gembosi saudaranya ini, yaitu Abu Thalib, jangan sampai masuk Islam, jangan sampai mengucapkan kalimat tauhid. Ojo pisan-pisan ngrungokne dakwah ponakane itu. Itu Suhail semangat sekali. Apa kamu sudah benci dengan agama Abdul Muthalib, agama nenek moyang kita? Apa engkau sudah benci dengan Lata, Uzza, Hubal? Jadi Nabi berdakwah, Suhail juga berdakwah, cuma dakwah kepada kemungkaran. Dan kita semuanya tahu ujung akhirnya Abu Thalib meninggal dunia dalam kondisi kafir, tidak mendapatkan hidayah iman. Ujung-ujungnya neraka selama-lamanya, meskipun siksanya siksaan yang paling ringan, tapi selama-lamanya di neraka. Rasul sedih. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Sampai beberapa tahun kemudian Rasul hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah, mulai berjihad bersama Muhajirin dan Ansor. Siapa tahu, siapa yang nyangka beberapa tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah,
Maka beliau kedatangan orang yang bernama Suhail bin Amr untuk kemudian bersahadat di hadapan beliau, masuk Islam, nantinya berjuang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suhail bin Amr itu, padahal beberapa tahun ke belakang ya sebelumnya, Suhail bin Amr itu orang yang paling semangat ngompori Abu Thalib, ojo pisan-pisan ngucap niat tauhid. Jangan sampai engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu orang yang paling semangat. Tapi nggak ada yang nyangka, nggak ada yang ngira. Kalau berapa tahun kemudian malah Suhail sing entuk hidayah. Suhail sing iso mlebu Islam. Ya, menemani Rasul masuk jajaran para sahabat Rasul. Nggak ada yang ngira. Itulah takdir. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paman Nabi kekal di neraka, Suhail malah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita yakini. Makanya kenapa kita jangan melepas doa, permohonan kekokohan di atas keimanan, permohonan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, minim 17 kali sehari semalam. Karena itu jumlah rakaat sholat wajib kita, khususnya laki-laki yang pasti setiap hari sholat. Kalau kita baca Al-Fatihah kurang dari 17, mesti sholatnya enek sing bolong itu. Dan dalam Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk hidayah dari Allah, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa itu? Dalam surat Al-Maidah tafsirnya, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Itulah yang Allah berikan kenikmatan. Itulah mereka yang jelas-jelas mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita berjalan di atas jalannya, berarti sudah benar itu. Kalau jalannya para nabi, para rasul dihina, dilecehkan, ya berarti ya sudah. Kalau antum hari ini rajin taklim, rajin ngaji, rajin sholat jamaah, dihina, rajin ngaji, soalim, ya, rajin ibadah, rajin beramal soleh, dicap sebagai ya sing duwe kapling surga, dan seterusnya dari hinaan-hinaan keistiqomahan, harusnya kita patut bersyukur, karena itulah jalan para nabi dan rasul. Pasti dihina, Pak. Kalau kita berjalan di atas kebenaran, pasti ada musuh kebenaran itu. Ini motivasi bagi kita, termasuk ketika kita bicara bencana alam. Ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ya. Coba saudara-saudara kita yang sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan itu. Di hari itu mungkin ada yang sudah pikirannya ada program kegiatan apa. Mungkin anek sing pengen acara piknik. Ada yang sudah pengen punya rondon kegiatan A, B, C. Tapi ternyata Allah tetapkan di hari itu gempa bumi. Malaikat yang mengatur, Allah berikan amanah untuk mengatur awan, hujan, gerimis, banjir. Itu aja mereka nggak tahu. Besok wilayah mana yang banjir, yang paceklik, yang hujan, hujannya deres, yang cuma gerimis. Nggak tahu malaikat itu sebelum Allah perintahkan. Ya, sekelas malaikat nggak tahu perkara gaib sebelum Allah perintahkan malaikat ini ya ngurus awan sana hujan, yang sini tahan, yang sana paceklik, yang sana banjir. Itu semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita imani. Ya, sehingga ketika ada fenomena alam dan gejala alam
yang sampai mengeluarkan sebuah akibat musibah alam, kita harus meyakini bahwa ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya karena gejala alam titik gitu, enggak. Orang beriman pasti tahu ini. Nah, berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah cobaan, ujian itu ada bala, ada pula ibtila. Ada bala, ada ibtila. Bala semuanya tahu ya? Apa bala? Bala itu kan sesuatu yang kita nggak mau semuanya. Musibah-musibah yang kita nilai negatif itu bagi kita bala itu. Dan kita boleh berdoa untuk tidak mendapatkan itu. Ya Allah, jauhkan kami dari balakmu, itu boleh. Ya, Allahumma jnubna minal bala wal waba. Ya Allah, jauhkan kami dari balakmu, dari wabah yang engkau turunkan. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ibtila, kita nggak bisa berdoa untuk dijauhkan dari ibtila. Kenapa? Karena ibtila itu bagian dari sunnatullah untuk kehidupan kita masing-masing. Ya, saya ngasih gambaran mudahnya gini. Anggaplah kita sedang sekolah. Di akhirnya kita ada ujian, nerimaan rapot atau nilai ini iso apik iso elek. Bisa nggak kita berdoa, ya Allah jauhkan aku dari nilai merah? Bisa apa enggak? Bisa aja. Jauhkan aku dari nilai-nilai yang buruk, jauhkan aku dari rapot yang sangat jelek. Bisa. Tapi bisa nggak kalau kita menjadi murid berdoa, ya Allah nggak usah ada ujian akhir aja? Ya kan, bisa apa enggak? Nggak bisa. Karena bagian dari kita sekolah pasti ada ujian. Nggak mungkin kita nggak melewati ujian itu. Apapun jenisnya, mau harian, mau semesteran, mau dulu ada catur wulan, macam-macam, kita pasti melewati ujian itu. Nah, cuma nanti dari ujian itu ada skor hasilnya itu. Nah, kita berharap skor dan hasil yang baik. Kita berdoa Allah jauhkan dari skor yang buruk itu. Tapi kita nggak bisa menghilang atau menyimpangkan dari ujian. Hidup ini juga sama, Mas. Ya, hidup ini juga sama. Kita boleh memohon kepada Allah menjauhkan dari balak-balaknya. Jadi kurban banjir, dari kurban ini, tapi kita tidak bisa menghindar dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibtila, ada bala. Ya, oleh karena itu, ketika ada bencana alam misalnya, korbannya itu semuanya orang jenis manusia ada itu. Yang baik bisa jadi korban apa enggak? Bisa. Yang ahli maksiat juga bisa. Ya. Oleh karena itu nanti Anas bin Malik membawa seseorang yang bertanya kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, terkait dengan adanya gempa, ya. Kemudian bertanya juga apakah di situ nggak ada yang soleh, nggak ada yang beriman. Jawabannya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ya kalau yang beriman itu sebagai mau'izah wa barakah wa rahmah, yaitu bagian dari rahmat Allah. Ya, itu sebagai berita gembira. Semoga dengan menjadi kurban bencana itu
Allah gugurkan banyak dosanya, Allah sandingkan dengan para syuhadanya. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, orang yang ingkar, orang yang kafir, maka dengan menjadi korban dadakan bencana sebagai azab yang disegerakan. Ya, jadi kita harus memahami ini, ya, supaya kita, ke sana kan masih banyak orang soleh-solehnya, ada komunitas ikhwah kita di sana, ya, masa Allah turunkan gempa, ya bisa aja. Nah sekarang kita akan mencoba mengambil beberapa nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Kita ambil contoh dari hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengumpulkan orang-orang muhajirin. Ya ma'syaral muhajirin, khamsun, ada 5, idzab tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara ini kalian akan mendapatkan ujian, yang aku memohon perlindungan diri kepada Allah supaya di zamanku kalian tidak mendapatkan ini. Jadi Rasul sampai khawatir, ya, di zaman beliau jangan sampai muncul ini. Yang pertama, ya, kita ambil poin yang paling atas memang, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja'. Jadi jika telah tampak al-fahisyah di suatu kaum, bahkan disiarkan, diumumkan, di-live-kan, ya, maka siap-siap saja akan muncul berbagai macam wabah, ta'un, ya, dan juga al-auja', kelaparan di mana-mana. Dan ini nanti dalam riwayat yang lain juga bagian dari munculnya az-zalazil, yaitu gempa. Ketika fahisah, kan hadisnya tadi kan ketika sudah marak terjadi fahisah. Fahisah itu dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir semuanya bermakna zina. Kalau ada lafadz fahisah di dalam lafadz hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata maknanya pasti ke satu kemungkaran besar, dosa besar, yaitu perzinahan. Itu sudah. Jadi kalau bahasanya ibu kita tadi Aisyah ketika ditanya oleh Anas bin Malik, idzastabahtumuz zina, jika zina di hari itu sudah dianggap mubah. Kalau bahasanya Rasul, sudah yu'linu, sudah disiarkan, sudah diumumkan. Artinya biasa, orang itu nganggap biasa. Maka itu bagian dari munculnya peringatan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bencana, termasuk gempa bumi. Kita ambil riwayat yang berikutnya dulu sebelum kita jelaskan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, la taqumus sa'atu hatta takfuraz zalazilu. Hari kiamat tidak akan tegak sampai gempa bumi itu sering sekali. Begitu pula kayak gerhana. Hampir setiap tahun kita ada gerhana. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gerhana itu
nyaris ya gerhana bulan sekali, gerhana matahari sekali. Ya. Sampai kemudian Rasul mengajarkan sholat gerhana, banyak istighfar. Hari ini kita setiap tahun gerhana malah lebih banyak yang selfie daripada yang istighfar, Mas. Ya, Rasul tuh khawatir dan takut dan menanamkan ketakutan akan azab Allah kepada para sahabat. Hari ini sudah dianggap biasa aja. Ya, fenomena alam biasa aja. Gempa, banjir juga. Makanya ya mohon maaf, ini kritikan di media kita, ya, media televisi, pemberitaan. Kalau setiap ada bencana alam, pasti yang diundang sebagai narasumbernya itu pasti orang-orang yang ada kaitannya dengan sifat-sifat keilmuan alam itu, seperti BMKG, Basarnas, ya kan? Tapi jarang ketika ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, ya BMKG diundang, kemudian juga ustadz siapa atau dai siapa, tokoh Islam siapa juga diundang, disandingkan. Jadi yang ini bicara masalah sisi sennya, ya kan? Dari yang tokoh Islamnya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan hanya sebatas fenomena alam saja. Mungkin kita ini juga tahu, kita hidup di lingkungan yang istilahnya apa? Ring of fire, ya kan? Cincin api. Karena kita dikelilingi dengan gunung-gunung berapi, samudra, laut, selat, banyak. Kita itu tahu, dari dulu SD kita diajari bahwa ketika lempengan bumi cetek, ceklek, ya, atau kesenggol saja, maka akan terjadi gempa. Kita sudah tahu itu. Cuma ketika kita belajar, kita tahu ini ada kaitannya dengan kemaksiatan, kemungkaran, ya. Maka kenapa kok harus hari ini gempanya? Ya, gempa itu kan jangankan di hari ini, zaman Nabi SAW sudah ada, ya, zaman Nabi gempa sekali, Medina, Uhud juga pernah bergetar, Rasul cuma injek saja, usbut ya Uhud, diam Uhud, ya, Rasul pegang tanah, belum saatnya kamu, diam. Di zaman Umar muncul lagi gempa, Umar bin Khattab langsung keluar, itu dipegang tanah, di atasmu masih banyak orang-orang soleh, di atasmu masih banyak orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam gempanya. Kemudian baru Umar marah kepada masyarakat Madinah, ma asra'u ma ahdatstum bihi, betapa cepatnya kalian untuk melakukan kebid'ahan, ajaran-ajaran yang tidak dikenal, ya, tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Marahnya Umar gitu. Jadi Umar kaitkan gempa Madinah hari itu dengan kebid'ahan yang muncul pada masyarakatnya, kemungkaran yang muncul pada umat masyarakatnya hari itu. Padahal hari itu masih ada Utsman bin Affan, masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, masih ada, ya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, itu pasti ada kaitannya. Maka ketika seseorang datang kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, curhatnya gini, saya ini sering maksiat, sering tobat, tapi habis tobat ya ketemu lingkungan, ketemu temen, diajak maksiat, ya oke lagi, bablas lagi, gitu terus. Gimana ya? Kemudian Imam Ibnul Qayyim menjawab dengan karya itu, ya, curhatan muslimin itu dijawab dengan karya yang hari ini fenomenal bagi kita. Jadi sebuah kitab bagus yang kemudian diberikan judul Al-Jawabul Kafi
liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Tapi biasanya hari ini orang mengenalnya dengan judul ringkesnya yaitu Ad-Da' wad-Dawa. Ya. Racun dan obatnya. Itu Imam Ibnul Qayyim menuliskan di dalamnya ada lebih dari 1000 ayat dalam Al-Quran yang ada kaitannya amalan ini, hasilnya ini, amalan ini, dampaknya ini. Baik yang bisa kita logika nalar ataupun yang mungkin nggak masuk nalar. Contohnya, ketika orang itu berzina, maka dia akan melarat, akan miskin. Ya, ini bisa dimasuk akal kan nih, rasional kita bisa jalan ini. Orang zina kadang harus beli pelacur, yang ngetoknya duit itu. Ya, sekali dua kali ya bisa akhirnya bangkrut kan. Nah, orang kalau udah sering berzina sama keluarga sudah nggak utuh, cekcok, ya akhirnya rusaklah rumah tangga, ekonomi juga kadang ikut hancur, kerjaan, ya, akhirnya melarat bener. Ya, ini kan masih bisa dinalar. Tapi kalau zina kemudian gempa bumi, kan kadang kita nggak masuk di akal. Tapi itu juga dibenarkan. Ya, karena tetap ada dampaknya. Bayangkan sekarang ketika Nabi Soleh merintahkan umatnya, tak tinggal dulu ya, jangan kamu apa-apakan untaku. Ya, itu tok pesenin Nabi Soleh. Tapi Soleh tinggal. Umatnya ngapain terus? Malah beleh untone. Ya kan? Untone malah dibeleh. Fadabahuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Ya, maka ketika Nabi Soleh balik ngelihat untanya malah dibeleh. Padahal unta itu halal apa haram? Halal. Beleh unta itu sah-sah saja, kayak kita kurban kan jadinya. Tapi masalahnya ini perintah Nabi. Jangan diapa-apakan, malah disembelih. Satu kemungkaran, satu dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Soleh membawa azab dari Allah untuk mereka semuanya. Padahal dosanya cuma beleh binatang yang halal, ya, menyembelih binatang yang halal. Tapi bukan masalah binatang halal, karena ini pesan dari seorang nabi, jangan kamu sembelih. Itu membawa azab. Para nabi dan rasul rata-rata semuanya umatnya yang ingkar itu ada dosa besar satu atau dua lah, Allah azab. Lah umatnya Nabi Muhammad termasuk kita hari ini itu komplit Pak. Mau dosanya mulai dari Rasul Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad lengkap. Ya kan, ada semuanya. Yang musyrik banyak, yang melecehkan Nabi juga ada. Ya, perzinahan juga merajalela. Ya, LGBT juga banyak. Itu kan dulu kaumnya Nabi Lot aja sudah. Kita semuanya lengkap. Maka jangan salah. Ketika Allah kemudian uji kita dengan banyaknya gempa dan bencana-bencana yang lainnya. Nah, kemudian di dalam hadis Imam Ibnu Majah dan telah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, baina yaday sa'ah maskhun wa khasfun wa qadhafun. Jadi menjelang hari kiamat, jadi tanda kiamat itu kan ada yang sudah berlalu tidak akan berulang, ada yang telah muncul dan akan terus sampai betul-betul kiamat. Yang sudah berlalu tidak akan terulang, contohnya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian dari tanda kiamat. Bu'istu wa sa'ah kahataini,
Aku diutus dengan datangnya kiamat seperti 2 jari ini. Ya, Rasul agak renggangkan. Ya ini dekat berarti. Wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bagian dari tanda kiamat. Tapi sudah nggak mungkin berulang. Bertemunya 2 pasukan besar yang sama-sama Allahu Akbar. Ya, ini ulama sepakat. Yaitu perangnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ya, fitnah bagi kaum muslimin hari itu. Sudah terjadi dan tidak akan terulang. Alinya sudah nggak ada, Muawiyahnya sudah nggak ada. Kemudian muslimin yang saking nyaman dan gemah ripahnya, sampai tidak ditemukan mustahik zakat. Ya, yang berhak menerima zakat itu sampai nggak ada. Dan sudah terjadi itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Wafatnya Utsman bin Affan itu juga bagian dari tanda kiamat. Itu yang tidak akan terulang lagi. Nah, ada yang sudah muncul di zaman Rasul, tapi juga akan terus ada, bahkan semakin sering. Nah, ini diantaranya gempa. Nah, dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan menjelang hari kiamat akan ada maskhun, orang-orang yang dirubah bentuk wajahnya. Wa khasafun, yaitu ditenggelamkannya oleh bumi. Wa qadhafun, dan dilempari batu dari atas. Ya, ini kalau antum perhatikan contoh maskhun, nanti semakin dekatnya hari kiamat itu semakin real bahwa ada orang-orang yang dulu seperti mendapatkan laknat Allah bagi orang-orang Yahudi, dirubah seperti celeng dan kera. Hari ini sudah ada juga yang berubah. Mungkin antum pernah ketemu kenalan yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Tapi berangkat dari kemungkaran atau dosa besar. Contohnya, saya tinggal tidak jauh dari tempat yang diambil sebagai pesugihan, ya, di Jawa Timur. Itu kan ada tempat yang diambil pesugihannya, ada guanya itu, dan ketake wakeh. Orang kalau pengen ke situ untuk cari pesugihan, diantaranya ya ada MOU dengan bangsa jin, salah satunya ya monyet-monyet itu. Ya, sehingga memuliakan monyet di tempat itu sudah biasa sekali. Dan ini ujian. Ketika Allah kehendaki orang-orang seperti ini akhirnya duit-duit, iso sugih, tapi nyelosui karena saya dari kecil mamanya ya kenal sama fulan dan masyhur biyen sugih melu pesugihan kae, melu pesugihan kono. Itu hari ini kita ngelihat tuh wajahnya udah beda. Nggak seperti dulu lagi. Ya. Dan orang itu sudah jadi rahasia umum, ya. Jadi bahan pembicaraan wi goro-goro mbiyen tumbale ya kono. Kalau itu ada, berarti bagian dari tafsir hadis ini juga sama. Itu dari bagian dari maskhun wa khasfun. Khasf yaitu ditelan bumi. Ya, zaman Qarun sudah ada. Hari ini juga ada gempa, tapi ada yang hadis ini mirip sekali dengan gempa zaman Palu beberapa waktu yang lalu. Ya. Karena khasfun itu tanahnya gerak, kemudian bisa nyedot gitu. Hari itu kan mungkin baru di kita, kemudian familiar sampai hari ini kita kemudian terbiasa dengan istilah likuifaksi. Dulu kan itu kita mufradat baru itu. Ya kan, kosakata baru. Apa sih likuifaksi? Oh ternyata
tanah yang bergerak, omah iso katut, ya, pohon-pohon besar juga bisa hanyut, kemudian ditelan ujung-ujungnya. Itu likuifaksi kan gitu. Nah, ini bagian dari khasfun. Wa qadhaf, dan dilempari batu. Sebagian ulama ketika di belahan bumi yang lain ada hujan perongkolan es itu juga menafsirkan salah satu dari hadis ini. Itu jangan dikira tidak menelan korban jiwa, itu bisa menelan korban jiwa. Wong mobil kadang pecah kacanya, penyok sana sini, orang bisa masuk rumah sakit, bahkan bisa menelan jiwa juga. Itu bagian dari, kalau untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya azab yang disegerakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan riwayat dari Aisyah. Yakunu fi akhiril ummah khasfun wa maskhun wa qadhafun. Sama tadi. Akan datang pada akhir umatku, kata Rasul, orang-orang yang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah wajahnya dan dilempari batu. Qultu, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, anuhliku wa finas solihun. Apakah kita tetap diazab oleh Allah meskipun banyak orang-orang soleh di antara kami? Qala na'am. Iya, kata Nabi, idza dhaharal khabath, jika kemaksiatan itu betul-betul telah merajalela. Itu khobas, fahisha, itu rata-rata maknanya itu mesti keberzinahan. Maka bayangkan sekarang, mohon maaf ya, kalau sampai perzinahan itu menjadi dilegalkan di suatu wilayah, negara menaungi, wah itu patut banyak doanya pada diri kita masing-masing. Ya. Zaman Rasul memang nggak ada perzinahan, ada. Zaman Abu Bakar ada. Cuma perzinahan di zaman Nabi itu yang melakukan dikit, tor sembunyi-sembunyi, ada tempat khususnya. Hari ini, masya Allah, ya, kalau ada tempatnya diiklankan ya tempatnya. Kalau pribadi bisa disiarkan, di-live-kan, ya. Jadi mengiklankan kalau dirinya siap untuk dizinai. Nah, jauh perubahannya itu jauh. Makanya dulu sampai pengen ada acuan, ini nggak bisa. Negeri Muslim ini apa-apa kebijakannya itu pengen nyontoh negeri kafir itu nggak bisa. Negeri yang kita cintai banyak yang tertular HIV. Akhirnya gimana cara menanggulangi? Pakai idenya orang barat atau negara kafir. Ya, cegah dengan kondom. Sampai kemudian pengen, dulu kan sempat itu ada wacana ATM kondom. Ya, lah ini mau ngacu mana? Kalau ngacunya di negeri kafir, yang mereka aja kafir. Perzinahan legal di mereka, ya wis sak karep-karepe. Lah kita ini negeri Muslim. Kalau pengen mengantisipasi adanya HIV, AIDS, yuk jangan masalah kondomnya, ya perzinahannya itu yang ditutup, yang itu. Bukan kita lo negeri Muslim, ada hukum halal haram. Ya, ini yang dari jamaah mungkin ada yang berwenang di suatu wilayahnya, tolong yang punya wewenang untuk membuat kebijakan, undang-undang dan seterusnya, ya kami titipkan supaya untuk menjaga keutuhan alam Allah ini. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan
wa mata dzalik, kapan itu terjadi? Manusia dirubah wajahnya, likuifaksi dan seterusnya, gempa. Idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Ini yang bicara Nabi Muhammad, yang meriwayatkan Aisyah. Kalau mau komplain, komplainnya ke Aisyah. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Enggak terima, ya sudah, makanya komplain ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya menyampaikan karena ini bukti cintanya kita muslimin kepada saudara-saudara kita muslimin di negeri ini. Kapan itu terjadi? Idza dhaharatil qainat, jika telah muncul biduan-biduan wanita, penyanyi-penyanyi wanita. Sudah, wis piye carane terus, ya kan? Ya, bayangkan sekarang ini baru nyanyian, belum ada istilah joget erotis itu, belum ini ya. Kemudian lagu-lagu diiringi musik yang menaikkan gejolak syahwat, ini enggak masuk. Artinya kalau hari ini ada, berarti melebihi dari keterangan hadis ini. Rasul hanya menyebutkan perempuan menyanyi. Apalagi kalau sekarang berjoget, bererotis, berpakaian tapi telanjang, atau bahkan memang sudah telanjang, berarti sudah lebih dari hadis ini. Wal ma'azif, dan alat-alat musik itu sendiri. Ya. Nah, hari ini kita nggak bahas masalah hukum musiknya. Ya, sudahlah, kita sampaikan kepada orang-orang yang menghalalkan musik. Sudah, orang-orang yang menghalalkan musik, kami sampaikan kepada mereka bagaimana dengan peran kalian ketika ada biduan-biduan wanita. Mau nggak nutup? Ya, mendakwahkan ini, yang menghalalkan musik itu loh. Ya, bilang kepada OM itu, ya, atau perusahaan-perusahaan, orkes-orkes, band-band musik, ya, yang vokalisnya wanita, mau nggak, punya peran nggak dia? Nggak berani juga kan? Cuma mubang, muter-muter, bahas khilaf musiknya, tok, nggak ada perannya. Sejauh mana kalau sampai halal itu sejauh mana? Kalau sudah ketemu, mau nggak menyatakan kalau dangdut koplo itu jelas haramnya? Mau nggak? Berani apa enggak? Kalau kita kan langsung intinya musik haram, sudah. Orang mau dikakek jenis ini jenis itu, wong jenenge kita sudah ambil dasarnya musik haram. Apalagi penyanyi perempuannya, ya jelas. Ya, mau disebut mau koplo, mau yang nggak koplo, mau yang jogetan, mau nggak jogetan, kita sudah aman karena kita sudah menyatakan bahwa hukum musik haram. Sekarang yang menghalalkan itu, sejauh mana kalian berperan dalam hadis ini sekarang? Ya. Wasyuribatil khumur, dan ketika khomer itu juga merajalela, dijual, ya, bahkan mungkin tanpa batasan usia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami sampaikan berikutnya. Ini ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ya. Kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa ta'ala, di juz atau jilid yang ke-16 di halaman 93 dan 94. Bidayah wa Nihayah itu kan modelnya kan serial dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Di judulnya Dakholat sanatu thamanin wa sab'ina
wa arba'imi'atin. Jadi masuk di tahun 1400-an ya, 478. Berarti berapa tahun yang lalu? 478 Hijriah, kita 1444. Berarti hampir 10 abad ya. Ya kan? Ini 478. Fil Muharram, di bulan Muharram. Zulzilat Arjan. Jadi ada daerah wilayah Persia, daerah Arjan, terjadi gempa. Ya, terjadi gempa. Fahalaka khalqun katsirun minar Rum. Maka banyak sekali korban dari bangsa Romawi, dari masyarakat setempat Urjun. Wa fiha kathuratil amrad. Hari itu juga banyak terjadi penyakit-penyakit, wabah-wabah. Bil humma wa ta'un bil Iraq wal Hijaz was Syam. Demam-demam ataupun wabah-wabah yang lainnya meliputi wilayah Irak, wilayah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, dan wilayah Syam. Wa aqaba dzalika mautul faja'ah, yang akhirnya menimbulkan kematian yang mendadak. Matatil wuhusu fil bariyah thumma talahu mautul bahaim. Manusia meninggal dunia, bahkan hewan-hewan ternak ikut mati, Mas. Ya. Hatta azzatil albanu wal luhman. Sampai hari itu langka yang namanya susu, daging. Berarti apa? Kelangkaan bahan pokok. Lah sekarang ternak aja pada mati, dari mana susunya? Hari itu susu cuma unta dan kambing. Daging juga dari mereka, binatang-binatang itu. Wa ma'ahadha kullih waqa'at fitnatun azimatun bainar rawafid was sunnah faqutila khalqun katsir. Di waktu yang sama ada fitnah besar dalam agama ini, yaitu fitnah dari Syiah Rafidhah yang banyak sekali membunuh para ahli sunnah. Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyaknya gempa di hari itu tahun 478 ini. Ya, di berbagai wilayah, penyakit, wabah. Hari itu karena Syiah mulai besar dan mampu, berani untuk menewaskan para muslimin ahli sunnah wal jamaah. Ya, bencana ada kaitannya dengan dosa besar. Nah, kita ringkaskan apa saja yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Saat itu masyarakat setempat, kaum muslimin, diminta untuk memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sedekah, ya. Kemudian khalifah hari itu meminta kepada masyarakat kafir dhimmi, masyarakat kafir dhimmi yang berada tinggal di wilayah kaum muslimin, yang mereka membayar jizyah, baik itu orang Nasoro dan yang lainnya, perempuannya diminta menutup aurat. Perempuannya diminta untuk menutup aurat. Bayangkan sekarang, kenapa yang diminta menutup aurat? Masyarakat kafir dhimmi.
Itu pertanda bahwa muslimat, mukminat sudah nggak perlu diperintah lagi, karena mereka sudah menjadi kewajiban menutup aurat. Kalau orang kafir kan nggak punya syariat itu, makanya mereka terbuka auratnya. Itu yang membedakan muslimat sama kafir. Tapi di hari itu ketika banyak bencana, khalifah kaum muslimin dari Bani Abbasiyah memerintahkan untuk perempuan-perempuan ahli dhimmah supaya menutup aurat. Berarti musliminnya jelas tadi istighfar, banyak taubat, ya. Kemudian laki-lakinya ya sholatnya berjamaah, semua ditunaikan. Wa ghulliqatil malahi, ditutupnya tempat-tempat nongkrong-nongkrong yang biasa di situ banyak maksiat, ada musiknya, ada khomernya. Itu dilakukan oleh khalifah di hari itu. Dan turunannya tadi khomer semuanya dihancurkan. Botol-botol miras, ya, botol-botol. Kalau hari ini mungkin kan khomer nggak cuma miras, narkotika juga masuk di dalamnya. Itu semua di bumi hanguskan. Kafe-kafe yang di sana ada maksiat ditutup, ya, miras narkotika di bumi hanguskan oleh pemerintah. Kemudian muslimin muslimat diminta untuk taubat, yang kafirnya, yang perempuan nutup aurat. Tidak sampai 1 tahun, bahkan dalam hitungan bulan ada yang menyebut, Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahkan dalam hitungan pekan Allah angkat semua musibah. Ya. Jadi kita ngomong seperti ini bukan kita pengen menang sendiri, enggak. Bukan kita mesti orang yang paling bersih juga, enggak. Ya, kita ini sama pengen nyengkuyung bareng, ya, supaya bumi Allah Subhanahu wa taala ini seperti zaman keemasannya. Ya, semua tahu semakin kesini semakin dekat hari kiamat. Tapi kan kita boleh tadi berperan yo nyapo pas zamane awake dhewe urip ngono. Orang sok wae awake dhewe wis gak urip ngono lho. Ya, kan gitu. Gempa nggak bisa kita taksir kapan terjadinya, memang betul. Tapi kan keharapan kita dengan kita bisa menjadi generasi yang muslih, kan gempa banyak terjadinya nggak mesti harus hari ini. Mungkin ketika cucu-cucu kita atau cicit-cicit kita kan bisa. Ya, kalau kita bersinergi di dalam ketaatan, amar ma'ruf, nahi mungkar jalan. Karena ini diantaranya tadi para dai-dainya, ya, itu diminta oleh Khalifah Al-Muhtadi bil Haq untuk menyebarkan kembali kepada kaum muslimin hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Berarti kan masalah akidah, masalah tauhid. Ya. Ketika ini catatan terakhir aja. Ketika Amr bin As menjadi gubernur Mesir pertama itu ya. Itu Mesir kering, Mas, Sungai Nil itu. Ya. Ketika melihat kondisi masyarakat hari itu, masyarakat Mesir dikenal dengan istilah Arushun Nil. Ya, Arush itu Urshun Nil. Kita kan biasa mengenal istilah Walimatul Ursh atau Walimatul Arush. Apa itu Walimatul Ursh? Resepsi pernikahan. Ini Arusun Nil, ya, pengantin Sungai Nil. Maksudnya apa? Karena hari itu Amr bin As menyaksikan orang-orang Mesir itu ketika Sungai Nil kering, mereka tokoh-tokohnya itu mendatangi rumah-rumah orang yang punya anak-anak gadis. Mereka minta dijadikan tumbal, dicegur neng Sungai Nil. Dan biasanya adat mereka Sungai Nil ngalir lagi. Wah, ini kan kemusyrikan jelas.
Makanya Amr bin As menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah saat itu. Sampai di Madinah Umar membaca, Umar langsung bales. Tapi Umar balesnya dengan 2 surat. Ini riwayat ada di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir sendiri, ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Jauzi, Imam Dzahabi juga menukilkan. Nah, Umar membalas suratnya itu dengan 2 surat. 1 surat untuk Amr bin As, 1 surat untuk Sungai Nil. Bayangkan tuh, Sungai Nil disuratin sama Umar bin Khattab. Sampai di Mesir, surat itu Amr bin As membaca yang ditujukan kepada dirinya. Dibaca suratnya, cuma perintah pendek, Mas. Ya Amr, lemparkan surat satunya ke Sungai Nil. Gitu tok. Penasaran akhirnya kan Amr bin As, jadi apa isi suratnya? Maka dibuka sama Amr bin As. Ternyata Umar sedang menulis tuh. Sungai Nil dijak ngomong, Mas, melalui surat itu. Hei Nil, lek perkara banyumu ngalir orang ngaliri karepmu dewe. Kalau ngalirnya air atau tidak sesuai kehendakmu, maka aku dan masyarakatku sudah tidak ada kebutuhan sama sekali sama dirimu. Gak butuh. Kalau ngalirmu ya itu tergantung karepmu. Tapi kalau ngalirmu karena kamu adalah makhluk Allah seperti aku makhluk Allah, kata Umar. Ya. Dan kita selaku makhluk Allah punya kewajiban taat kepada Allah. Engkau ngalir juga karena perintah, engkau mandek juga karena perintah Allah. Maka hari ini aku perintahkan, ya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala aku berdoa kepada Allah supaya Allah perintahkan engkau untuk ngalir. Dilempar surat itu, tidak berselang lama ngalir Sungai Nil. Ini urusannya bukan Umar bin Khattab sakti mandraguna, enggak. Tapi kekokohan tauhid Umar bin Khattab hari itu ingin menghapuskan tadi keyakinan Arsun Nil. Ya, pengantin-pengantin Sungai Nil alias tumbal yang digunakan ketika Sungai Nil paceklik atau kering. Itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah karena Sungai Nil juga ngalir enggaknya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bencana yang ada di negeri kita dan negeri manapun itu sangat erat kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat dan juga amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia di atasnya. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydin nas. Allah tidak turunkan musibah kecuali memang hasil karya dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya. Sekarang bayangkan kalau ada orang tua punya anak gadis, ada laki-laki ngampiri, ya, kemudian minta izin, ya, saya mau ngajak jalan-jalan putri bapak, boleh? Oh iya, enggak apa-apa. Ini apa namanya? Ini bagian tadi mengiklankan, mengumumkan perzinahan. Meskipun hari ini dengan istilah pacaran itu, orang tua ngizinkan anaknya dibawa laki-laki yang bukan mahramnya, ini bagian dari mengumumkan perzinahan. Dan hari ini idzastabahtumu, kalau sudah dianggap mubah, gimana terus? Ya, sudah banyak sekali sesuatu yang hari itu di masa Rasul, para sahabat dan seterusnya menjadi dosa besar, takut, hari ini biasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa berjalan di atas hidayahnya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Kita juga memohon semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati kita untuk condong ke yang lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Setidaknya doa-doa ini penting sekali untuk kita ucapkan di setiap harinya dan perbaiki amal kita,
perbanyak istighfar dan juga sedekah, karena sedekah juga termasuk sarana untuk menghambat pintu-pintu bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.